Ferran Torres bintang kemenangan Spanyol atas Italia di UEFA Nations League. Ferran Torres terpilih menjadi pemain terbaik dari partai semifinal UEFA Nations League 2021. Ia mempertemukan Italia versus Spanyol di San Siro, Milan, Kamis 7 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol sukses memenangi laga ini dengan skor 2-1. Ferran Torres menjadi bintang kemenangan La Furia Roja dengan memborong 2 gol yang semuanya tercipta di babak pertama. Italia yang bermain dengan 10 orang akibat kartu merah untuk Leonardo Bonucci sempat memperkecil ketinggalan lewat gol Lorenzo Pellegrini di babak kedua. Berkat hasil ini, Spanyol berhak melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang laga semifinal lainnya yang mempertemukan Belgia dengan Prancis. Laga final akan dihelat di Milan pada Senin 11 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol ke gawang Gianluigi Donnarumma jelas menjadi faktor utama mengapa Torres dipilih menjadi pemain terbaik pada laga ini. Hal tersebut pun ditegaskan oleh pengamat teknik UEFA, Giovanni van Bronckhorst. Performa hebat dan 2 golnya menentukan pertandingan. Dia memainkan peran sebagai striker dengan baik setelah banyak yang mengatakan Spanyol tidak memiliki penyerang sejati dalam skuad. 2 penyelesaiannya benar-benar berkelas dan sayang sekali dia harus keluar karena cedera. Tambahnya, Grealish masih terbebani transfer mahal. Man City diminta bersabar tunggu tampilan terbaiknya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengomentari performa rekrutan anyar Manchester City Jack Grealish. Menurutnya Jack Grealish masih butuh waktu untuk tampil oke bersama Manchester City. Semenjak bergabung pada bursa transfer musim panas 2021, penampilan Grealish belum cukup memuaskan, tetapi secara perlahan dia mulai menunjukkan kualitasnya. Hal itu turut dilakukan Grealish saat Man City berhadapan dengan RB Leipzig di ajang Liga Champions. Pemain asal Inggris itu berhasil mencetak 1 gol untuk kemenangan timnya dengan skor akhir 6-3. Di bawah asuhan Josep Guardiola, Grealish dipercaya mengisi pos sayap kiri, bahkan dia sempat mengisi pos striker tengah pada saat melawan Liverpool. Namun penampilannya bisa dibilang kurang memuaskan saat Man City bertandang ke Stadion Anfield. Alhasil, pertandingan itu berakhir sama kuat dengan skor 2-2. Mengingat Man City menebusnya dengan harga mahal, Grealish langsung mendapatkan banyak sorotan di mata publik, terlebih kepada mantan pemain Man United yakni Rio Ferdinand. Itu biaya transfer menambah tekanan bagi Anda sebagai individu. Ambil fakta taktik baru yang harus dia ambil dari Pep Guardiola. Dia akan mendapatkan banyak informasi bahwa mungkin dia harus bermain dengan cara yang berbeda dan mengubah permainannya. Ucap Ferdinand dilansir dari Manchester Evening News. Itu adalah tekanan, ada lebih baik tekanan dari ketiganya daripada jumlah jutaan penggemar di seluruh dunia untuk pertandingan itu 100%. Saat itu dia menemukan kakinya dan Anda tidak dapat mengharapkan dia untuk berlari hanya karena dia adalah pemain senilai 100 juta pound sterling. Saya pikir para pemain membutuhkan waktu dan kami berada di generasi di mana hal-hal harus segera terjadi dan tidak selalu seperti itu. Salut, Gundogan berjanji menggalang dana untuk Jerman dan Turki setelah bencana alam. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan akan membayar 5.000 pohon untuk ditanam di Jerman dan Turki untuk membantu negara-negara tersebut pulih dari bencana lingkungan baru-baru ini. Sebagian besar Jerman mengalami banjir parah pada bulan Juli setelah beberapa daerah aliran sungai meluap akibat curah hujan yang ekstrim. Sementara Turki terkena dampak kebakaran hutan yang menghancurkan karena suhu yang melonjak. Dalam upaya untuk membuat kedua negara bangkit kembali, pemain internasional Jerman telah setuju untuk membantu pemulihan lingkungan mereka. Ini mengikuti beberapa upaya amal lainnya yang telah dilakukan Gundogan dalam beberapa bulan terakhir. Seperti mengirim lebih dari 3.000 makanan ke Indonesia selama bulan Ramadan pada April 2021. Dan peluncuran kampanye amal untuk mendukung bisnis lokal di Manchester yang sedang berjuang setelahnya dari pandemi virus corona. Sudah banyak liputan tentang banjir di Jerman dan kebakaran di Turki. Saya sangat prihatin dengan kedua tragedi ini, kata Gundogan. Bagi saya yang memiliki keluarga dan teman di kedua negara, sulit dipercaya karena kedua peristiwa itu sangat bertolak belakang dalam ekstrimnya masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan iklim memainkan peran tertentu dalam hal ini.
sangat penting bagi kita untuk memberikan contoh sekarang bahwa peristiwa seperti ini di musim panas 2021 tidak menjadi kejadian sehari-hari bagi anak-anak kita dalam beberapa tahun dan tidak terjadi lagi dan lagi. Bahkan di sekolah dasar, kita belajar betapa pentingnya pohon bagi umat manusia dan untuk iklim kita. Saya ingin memainkan peran kecil dengan kampanye ini untuk menarik lebih banyak perhatian pada masalah ini, tetapi juga untuk menyumbangkan dukungan keuangan. De Bruyne ungkap jika Guardiola sangat memperhatikan penampilan anak asuhnya. Kevin De Bruyne mengklaim bahwa manajer Manchester City Pep Guardiola lebih memperhatikan penampilan di lapangan daripada memenangkan pertandingan itu sendiri. Selama wawancara baru dengan media Belgia, De Bruyne memulai musim baru dengan relatif lambat dibandingkan dengan standarnya yang sangat tinggi. Berbicara kepada outlet Belgia HLN Sport saat melakukan tugas internasional, Kevin De Bruyne membuka tentang waktunya bermain di Manchester City dan yang lebih penting bagaimana rasanya bermain di bawah Pep Guardiola. Pemain Belgia itu dengan cepat menunjukkan bahwa bagi bos Katalan Manchester City, penampilan seringkali lebih penting daripada hasil itu sendiri. Dia bisa lebih marah setelah menang 1-0, di mana kami bermain buruk, daripada setelah kekalahan di mana kami bermain bagus, seperti baru-baru ini melawan PSG, ungkap De Bruyne. Meskipun datang dengan hanya 1 kemenangan dalam 3 pertandingan tandang berturut-turut melawan Chelsea, PSG, dan Liverpool, Pep Guardiola pasti akan senang dengan periode besar pertandingan di mana timnya mendominasi jalannya permainan. Dari sini Manchester City akan menghadapi pertandingan yang lebih santai saat mereka mengincar gelar Liga Premier keempat mereka dalam 5 musim terakhir. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, tim asuhan Pep Guardiola cenderung mengumpulkan rentetan kemenangan panjang, terkadang lebih dari 15 pertandingan. Garis-garis seperti itu pada akhirnya memainkan peran penting dalam melambungkan Manchester City ke puncak klasemen papan atas Inggris.